Pemirsa, gelombang PHK terus terjadi karena menurunnya perekonomian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kuartal pertama 2025 juga menyurutkan harapan banyak mencari kerja untuk segera mendapatkan pekerjaan. Di tengah situasi seperti itu, lalu masih adakah harapan? Inilah Top Review. Inilah suasana job fair atau bursa kerja di Jakarta. Job fair seperti ini selalu diserbu pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Maklum, tiap tahun ada 2 hingga 3 juta angkatan kerja baru yang masuk bursa kerja. Sedangkan jumlah lapangan kerja formal yang tersedia tidak sebanding dengan suplai angkatan kerja baru. Kerja jadi susah, persaingannya juga banyak kan. Ada yang dari sarjana, dari D3, sedangkan aku masih lulusan SMK dan baru punya pengalaman sedikit. Apalagi kebanyakan kalau kerja kan berpengalaman minimal kurang dari 1 tahun atau lebih. Nah itu yang bikin aku langsung kayak, padahal aku mau kerja di sini untuk mencari pengalaman. Belum lagi angkatan kerja baru ini harus bersaing dengan angkatan kerja yang menjadi korban PHK. Dalam 4 bulan pertama tahun ini, ada lebih dari 24.000 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah ini sudah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang 2024 yang berjumlah 77.000 orang. Jawa Tengah mencatatkan angka PHK tertinggi, mencapai lebih dari 10.000 orang. Diikuti Riau, 3.530 orang, dan DKI Jakarta, 2.650 orang. Data PHK nasional memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan dari 153,05 juta angkatan kerja, 7,28 juta diantaranya menganggur. Angka ini naik sebanyak 83,45 ribu jika dibandingkan Februari 2024. Analis ekonom melihat kualitas investasi yang menurun turut memiliki andil berkurangnya serapan terhadap tenaga kerja. Tiap investasi 1 triliun rupiah, jumlah tenaga kerja yang mampu diserap terus menurun. Ada banyak faktor yang membuat PHK massal menjadi masif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya karena kualitas dari investasi itu semakin rendah. Tahun 2020, pada saat terjadi pandemi COVID-19, setiap 1 triliun penanaman modal asing yang masuk dikonversi menjadi 1.300 orang serapan kerjanya. Tahun 2024 ini sudah tidak ada lagi pandemi, tapi serapan dari investasinya itu menjadi 1.000 orang per 1 triliun investasi yang masuk. Artinya investasinya semakin padat modal, tidak butuh banyak tenaga kerja, dan ini yang membuat serapan kerja kita menjadi semakin berkurang. Dalam situasi seperti ini, justru muncul kabar buruk berikutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 melambat ke 4,87% secara tahunan. Bila dibandingkan dengan kuartal keempat pada 2024, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2025 tercatat menurun dari 5,02% ke 4,87% secara tahunan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terkontraksi sebesar 0,98% dibandingkan kuartal keempat 2024 yang sebesar 5,02% secara tahunan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sektor akomodasi dan belanja pemerintah memang menurun, dan itu sudah sesuai perkiraan. Airlangga menegaskan bahwa ekonomi masih bergerak dan semua masih dalam tren yang positif. Yang salah satu yang turun adalah
sektor akomodasi, kemudian juga belanja pemerintah. Nah, itu sebetulnya expected, jadi sudah diperkirakan seperti itu. Nah, tetapi ada sektor yang tumbuh tinggi, kayak pertanian tumbuh 10%, makanan minuman juga tumbuh, dan sektor padat karya seperti tekstil pun tumbuh di atas 4%. Jadi kami melihat bahwa ekonomi masih bergerak, investasi kita juga meningkat, sehingga target kalau kita kali 4, target 1.900 triliun sampai akhir tahun untuk investasi itu bisa dicapai. Ditambah itu selama kuartal keempat itu penyerapan tenaga kerjanya 594.000. Jadi itu sejalan cerita mengenai investasi, lapangan kerja, dan sektor yang masih tumbuh. Menko Perekonomian berharap pada kuartal berikutnya belanja pemerintah akan lebih besar, termasuk melalui program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis, sehingga menciptakan multiplier efek bagi penyerapan tenaga kerja. Untuk kalau berikutnya kita berharap belanja negara sudah bisa bergerak di kuartal kedua, 3, dan 4. Plus program-program unggulan seperti MBG itu nanti jumlahnya akan lebih besar, sehingga multiplier efeknya juga akan lebih terasa. Namun, analis ekonomi masih belum melihat kapan lapangan kerja akan membaik. Selain itu, program pemerintah seperti makan bergizi gratis juga belum bisa membuka banyak lapangan kerja. Kalau kita melihat dari segi lapangan kerja yang menjadi target 8 juta lapangan kerja, ini situasinya saat ini masih belum bisa diperkirakan secara pasti kapan lapangan kerja bisa tercapai. Karena ada beberapa catatan soal program-program pemerintah, misalnya soal makan bergizi gratis, ternyata belum terlalu besar menciptakan lapangan kerja secara real dari sisi realisasi. Kemudian program-program dari food estate juga sama. Artinya dari sisi program-program pemerintah sendiri, karena adanya keterbatasan anggaran, akhirnya penciptaan lapangan kerjanya menjadi terbatas. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, sekarang yang harus dilakukan untuk mengelola angkatan muda yang masuk dalam tempat kerja ini adalah bagaimana pemerintah bisa menselaraskan program pemerintah, investasi yang masuk itu lebih bersifat sektor padat karya yang sesuai dengan kualifikasi angkatan kerja muda. Selain itu juga pemerintah dengan adanya Satgas PHK diharapkan bisa memfasilitasi antara korban PHK dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lapangan kerja. Jadi ada job fair tapi diciptakan oleh negara, difasilitasi oleh negara. Itu yang bisa membuat banyak angkatan kerja dan juga para korban PHK mendapatkan harapan untuk bisa langsung bekerja tanpa perlu bergeser setelah di PHK menjadi pekerja informal atau menjadi ojol yang sebenarnya dari segi kualitas pendapatan tentu lebih rendah daripada pekerjaan di sektor formal. Pemerintah memang harus serius menciptakan lapangan kerja. Sebab menurut laporan Dana Moneter Internasional, IMF, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara negara Asia Tenggara atau ASEAN, dengan persentase 5,2%, lebih tinggi dari rata-rata ASEAN 3,29%.